bener keren, sumpah. Mobil gue jadi keren gitu pacarin sama lo, men. Thank you, Mas Bro. Ya, good luck. Black oil. Mas Bro, Lu ngapain di sini, Bro? hidup. Ya kerjaan kena mutasi sekaligus promosi pindah kemari dah. Gok, gila lo mantep jiwa banget, keren. Keren. Berarti tukang parkir favorit gue makin ngehits dong ya sekarang ya? Alhamdulillah. Parkir? Iya dong, Ya. pokoknya lu parkirnya bener ya. Siap. Good luck. Ya Mas Bro. Hai. Coba parkirin. Waduh. Widih. Dijali nggak nyangka ya. Nih kalau kayak begini nih gue julukin lo. Dewa petir, dewa parkir. Hebat. Tahu sopan santun nggak sih, berisik banget. Gue budek tau nggak? Lu lihat dong, parkir lo salah. Liatin tuh yang lain kayak gimana mobil parkirnya. Oh ya, bodo amat. Yang penting keluarnya gampang, tinggal lurus doang. Baru sekali ya kesini. Kalau kesini mobil itu wajib divaletin. Bilang aja butuh duit loh. Pakai dibalik-balikin segala. Astaga, ya bilang aja kalau baru kesini. Dan valetnya gratis. Gretong. Peri. Ini ngapain sih jadinya ngomong-ngomong? Mau waktu-waktu gue tau nggak? Bye. Mau kemana? Ini parkirnya betulin dulu. Atau nggak sini kuncinya biar gua. Gak usah, gue gak lama kok. Astaga. Bader banget jadi cewek. Aduh, ini gimana lagi? Waduh amat. Halo, Dad. Hey, Mila. Ya ampun, kamu apa kabar? Ya ampun. Gila, aku kira kamu udah betah di Aussie, jadi kamu nggak balik lagi sini. Oh ya enggak lah, saya kan cinta tanah air. Sepertinya lu udah nyaman di bisnis ini. Ya, begitulah. Kalau lu gimana? Nyokap gue kampungan. Padahal sebenarnya kalau dia mau warisin restorannya ke gue yakin gue bisa gedein 10 kali lipatnya. Tapi ya sayangnya nyokap gue ngandelin karyawan daripada anaknya sendiri. So gitu. Restorannya nggak maju-maju jadinya. Tenang aja, Mil. Kalau lu nikah sama gue, lu bisa ngelola juga perusahaan ini. Mika. Kenapa kok yang salah?
kan udah dari kecil sahabatan. Dari zaman ingusan sampai sekarang pun tetap jadi sahabat. Wah, pujuk. Bener-bener cepet nih minggatnya. Syukur dah. Makin lama di mari makin perkara buat gua. Ya mungkin nanti malam kamu mau jalan. Iya, tapi cari yang kayak high class gitu, yang stick. Ada stick. Boleh. Ini supaya aku lagi craving banget Pasti sama aku steak. cariin. Pasti bakal aku cariin. Cari dong tempat bagus. Kenapa? Kok liatin gue gitu banget? Oh, kaget ya lihat gue begitu akrab sama majikan lo alias pemilik showroom ini. Makanya nggak usah sok ngeremehin orang. Sorry. Ada masalah apa ya? Enggak, biasa. Lo sih suka pekerjain orang udik kayak dia. Jadi suka baik kalau ngadepin orang kaya seperti kita. Ya udah deh, gue balik dulu ya. Iya. Sampai ketemu nanti malam. Iya. Kamu hati-hati ya. Tukang parkir sombong lo kemana ya mobil gue? Ren, gua berani sumpah. Tadi gua tinggal tuh mobil buat bentar. Buat ngelayanin orang yang mau vale. Pas gua balik lagi tuh mobil udah raib. Pikir mobil gue sih, lo mana pak? Mana gua tahu? Bisa ngilang gitu aja. Mana gua tahu, urusan lu. Lagian salah lu juga. Gua udah kasih tahu parkir jangan kayak begitu. Lurus tinggal celing langsung hilang. Raib dah. Ya terus ngilang kemana? Hah? Lo ngerjain gue? Oh enggak bener gua ngerjain lu. Situ artis. Lo mau ganti mobil gue? Gaji lo 20 tahun aja gak bakalan sanggup untuk ganti mobil gue, ngerti gak lo? Kenapa jadi gua nih suruh ganti mobil lu? Nggak mau. Mobil lu. Salah lu. Terus suruh gua gitu ngeganti. Enak di lu, nggak enak di gua. Ntar. Gua tahu nih yang begini-begini nih. Kan? Ini cewek gua rasa modus kan? Maksudnya apa? Hah? Iya, lu modus kan? Lu sengaja ngumpetin mobil lu, biar lu dapat ganti rugi. Iya kan? Minimal banget lu minta diganti nama Darren. Mobilnya kan di dealer banyak. Ayo. Stupid! Ayo, Udah stop. Udah. Op. Mendingan abis ini kita cek aja ke CCTV. Astaga, Darren, dari tadi kek pusing gua ngelayanin cewek stres. Hah? Stres? Siapa yang stres? Gue gak stres. Mila, kok. please. Pusing tetangga gua stres. Udah, mendingan kita cek. Ayo. Stop. Ini orangnya. Itu pasti orang suruhan lo kan? Ngaku lu. Berani banget, kayak dia nuduh-nuduh gue. Mila, Jali, terang dulu, biar kita lihat dulu. Ya, tapi Bos. Ini pencurian. Gue harus laporin ke polisi. Takutnya ada kerjasama antara maling sama orang dalam. lu kenapa ngomong orang dalamnya sambil ngeliat gua? Nuduh gua lu? Iya. Lu fitnah gua kagak demen kayak caranya. Kok fitnah? Ya Lo iya, ngaku aja fitnah. sih lo yang nyuruh, lo lagi nyuruh tuh orang kan? Ah, ini saksinya. Tuh. Mana? Mari lu. Sini, lu lihat. Lu lihat gak tadi nih orang yang ngambil mobil ini cewek? Lihat kagak lu? Oh iya, tuh maling ngambilnya cepet banget. Ah, iya kan? Nih Neng juga sih, nggak mau dipaletin habis Jali. Bader. Ngeyel sama gua kualat kan. Lo, kan seharusnya lo yang jagain tuh mobil, jangan sampai hilang gitu loh maksudnya. Mila, Jali, tenang dulu. Kita bisa selesaiin ini baik-baik. Kita lihat dulu. Ya. Apa yang kesalahan lo sama gue? Masalah
lu awalnya. Enak ya bang mobilnya, empuk. Sarum lagi. Semoga suatu saat ntar gue bisa punya mobil kayak gini. Amin. Gue yakin bang, pasti ya ntar abang gue pasti bisa beli mobil kayak gini. Apalagi kan sekarang dia lagi kerja di showroom punya temennya. Showroom Elang Sakti. Hah? Lo gak apa-apa? Duh, gue harus buru-buru balikin lagi nih mobil. Gak jadi sewa 2 hari deh, semalam aja. Enggak apa-apa kok. Cuman keselak dikit. Tadi di rumah nggak sengaja nelen garpu. Nelen garpu? Lo mau debus? Ih, Sinta, kamu perhatian banget deh sama abang. Abang jadi seneng nih. Itu artinya cinta. Jangan ngarep terlalu tinggi bang. Kalau jatuh sakit loh. Kan kalau abang jatuh yang nangkep eneng, jadi kagak sakit. Itu namanya jatuh hati. Silakan. Nah, lu boleh pilih makanan apa aja, Neng. Bebas. Itu siomay. Yuk, makan itu. Makasih bang. Iya. Bang, siomaynya 2 ya. Duduk aja di sini. Iya. Maaf ya lu sekarang. Akhirnya lo takut juga ya? Jadi masih nuduh gua lo, Toy. Waduh. Bener-bener dah lu. Ya bagus lah kalau mobilnya tuh udah ketemu. Lu nemuin malingnya? Han, sumpah demi Tuhan, bukan gue yang maling. Tuh mobil tiba-tiba udah balik di situ. Tanya no, Toy. Ya kan, Toy ya? Gimana, Mil? Udah aman. Seneng lu? Minta maaf lo sama gua. Ya udah sebaiknya kita cabut laporannya dari kepolisian ya. Gimana? Gak usah. Gue udah tahu siapa pelakunya. Gimana kalau bisa tahu? Yang jelas bukan gua. Sore nanti temenin gue ke rumahnya. Ya? Orang kaya di mana-mana gitu. Ih, dia yang salah, tetap aja yang miskin harus minta maaf. Jangankan gitu, Li. Ini orang kaya nih, bangun kesiangan. Mati harinya minta maaf. Katanya maaf ya, saya terbitnya kecepatan. Gitu. Tahu amat. Ini kayak mobil Bang Edo semalam. Ini rumah pencuri gue. Kamu yakin ini rumahnya? Of course gue yakin. Dompetnya. Misi, cari siapa ya? Cari Sinta. Aku Sinta. Lo orangnya?
Orang apa ya? Ini punya lo bukan? Kok bisa ada di kakak? Semalam lo kemanain mobil gue? Mobil? Yes! Astaga! Kemarin mobil gue hilang dari parkiran dan tiba-tiba tadi pagi udah ada lagi di parkiran. Jadi otomatis lo udah nyolong terus balikin lagi mobil gue. Ya? Ayo jangan ngapain diem aja? Lo kecil-kecil masih sekolah aja udah berani nyolong. Apa dia komplotan? Hah? Lah, ini mobil terus kok bisa dimarahin? Bener-bener keluar. Lo mau ngapain adik gua? Hah? Jali, Lagi kenapa sih selalu ikut campur sama urusan lo ada gue? urusan apa di rumah gua? Lo gak apa-apa? Hah? Diapain lo sama dia? Lo mau ngapain adik gua? Ini, adek lo. Iya. Tuh kan dia. Lo bilang juga apa? Jali yang udah nyuruh adiknya yang masih kecil, masih sekolah untuk nyuri mobil gue. Serak. Ini masih urusan mobil. Ini bocah masih nuduh gua. Sabar, Jal, sabar. Biar gue jelasin. Jadi, Mila emang nemuin dompet itu di dalam mobilnya. Dan kita emang sengaja cari pemilik dompet itu tuh siapa. Dan ternyata ya, dia. Ini bener dompet lu? Iya. Lo jawab, ini dompet lo bukan? Pura marahin adiknya lagi. Untung aja ya tuh sama Adil, jadi gue nggak perlu repot-repot cari siapa tahu pelakunya. Makanya dia jatuhin itu di mobil gue. Lo buru jawab. Ini dompet lo apa bukan? Lo jawab, cepetan! Ini emang dompet Cinta, Bang. Tadi malam Cinta jalan sama Bang Edo dan dompet Cinta emang nggak ada. Cinta kira dompetnya tinggalan di rumah tapi Lo, masuk ke dalam. Gue bakal kelarin nih masalah. Tapi yang jelas bukan adik gue yang nyolong mobil lo. Lo tunggu aja kabar dari gue. Gue bakal seret orangnya ke depan lo. Lo hebat ya? Lo udah ketahuan aja masih aja ngeles. Apaan sih? Gue bilang tunggu kabar dari gue. Nanti gue WA aja. Kita mau ketemuan di mana? Ntar gue kasih tahu sama lo. Iya. Pergi sono. Ya, Bila. Lah. Men, counter kayak palu tuh. Bang! Apaan nih, Bang? Lu mau belain? Hah? Gak usah lo belain. Lawan gue sini kalau mau. Bangun lo. Ada apa ini, Bang? Salah gue apa? Salah lo apa? Lo bikin sengsara adek gue. Paham kagak lo? Kagak, Bang. Abang tahu sendiri. Gue tuh cinta mati sama Sinta. Bawel lo. Lawan gue sini. Gue gak akan ngelawan lu, Bang. Gue juga sayang sama lu, Bang. Kagak usah pakai sayang-sayangan sama gua. Lu nyolong mobil. Sekarang yang punya di rumah gua. Nuduh adek gua. Enggak. Gue bisa jelasin, Bang. Gue nyesel banget, Bang. Udah lakuin ini semua. Gue tuh pengen nyenengin Sinta. Ajak dia jalan-jalan naik mobil. Tapi kan gue nggak punya duit buat nyewa. Jadi ya begini cara gue minjemnya. Tapi sumpah, Bang, gue nggak ada niatan untuk nolong tuh mobil. Dari awal gue bakal balikin kok. Tetep aja. Mau dikata lu balikin mobilnya cara lu salah. Iya, Bang, gue tahu. Maafin gue ya. Sumpah, Bang, gue nggak akan pernah ngelakuin hal ini lagi. Gue akan tanggung jawab, Bang. Kalau sampai harus dipenjara, gue siap. Gini aja deh, bawa gue ke pemilik mobilnya. Nanti gue bakal minta maaf dan gue bakal akuin kesalahan gue semuanya. Kalau ini bukan kesalahan Bang Jali. Kalau sampai harus dipolisin pun, gue siap kok. Kalau udah minta maaf, Bang. Lu kalau langsung dipolisiin kagak masalah. Kalau digebukin orang sekampung dulu gimana coba?
gitu sebenarnya, Kak. Ini bener lo yang ngelakuin. Lo nggak disuruh ngaku-ngaku doang sama si Jali. Lu mau apa sih? Kenapa jadi sono lagi? Sumpah, enggak, Kak. Ini bener-bener kesadaran gue sendiri buat gue minta maaf dan ngakuin kesalahan dari gue. Bukan Sinta yang salah. Bang Jali pun sama sekali nggak salah kok. Ini benar-benar murni kesalahan dari gue. Lo berani gak lo sampai penjarain? Iya, gue siap, Kak. Mil, please udah, mendingan kita tutup aja kasus ini. Dia udah ngakuin itu kesalahannya dia. Mobil lu udah baik-baik aja kan? Fine. Kasus ini gue tutup di sini aja. Tapi itu belum berarti gue maafin lo. Wah, makasih, Kak. Makasih ya. Lo jangan cengar-cengir dulu. Urusan lo sama gue belum kelar. Iya, Bang. Tenang. Gue bilang jangan cengar-cengir. Lagian lo belagu sih. Udah ngakunya punya. Lagian gue juga gak bakal seneng ya kalau misalnya lo ajak gue jalan-jalan pakai hasil nyolong. Ngapain sih pakai nyolong-nyolong? Maafin gue, Neng. Gue pikir bakal baik-baik aja. Taunya malah begini. Bang. Shh, Bang. Kenapa lo? Gak kenapa-napa. Cuma lagi mikir aja, gue kayak bakal pindah kerja dah. Apa? Pindah kerja? Abang dipecat? Kagak. Kalau Darren mah orangnya baik, kagak mungkin mencat gua. Cuman masalahnya gua udah berasa kagak punya muka aja di sono. Maafin gue, Bang. Gara-gara gue, kalian jadi sengsara. Apaan sih lu? Kalau sengsara mah gitu udah biasa. Kehilangan muka, yang sakit rasanya. Paham? Iya, Bang. Yang penting lu belajar dan diulang. Pasti, Bang. Lain kali nggak akan aku ulang lagi. Ya. Maafin gue ya, Bang. Iya, minta maaf mulu, lama-lama gue gebuk lagi nih. Gue, Bang. Ayo cepet! Apa-apaan nih? Rampok! Maling! Tolong! Wah! Sini, Tak. Sini, Tak. Sini, Tunggu! Akhirnya aku Jangan. kasih ibu gimana? Tas nggak penting, yang penting nyawa kamu. Udah biarin aja. Kamu nggak kenapa-napa. Ikut saya ke mobil yuk, biar saya obatin. Ayo, nggak apa-apa. Iya, Bu. Ntar Bu, tasnya, Bu. Sini, mau dibantu. Ini mobil ibu.
si Jali ya? Gak amat dicariin. Gue cuma nyari tukang parkir yang mau balikin mobil gue. Iya sama aja kan kang parkir di sini si Jali. Ya sama aja nyari si Jali. Serah lo mau ngomong apa. Gimana? Waduh Neng, si Jalinya kebeneran lagi nggak ada. Iya Neng, parkir sendiri aja ya. Maksudnya? Parkir sendiri. Aduh, pakai nggak ada lagi tuh orang. Kok trauma parkir sendiri. Mas aja yang parkirin mobil saya. Wah Neng, kalau saya suruh parkir mau aja saya. Cuman kalau saya yang parkirin nih, ini kan mobil sedan nih. Kalau saya parkirin nih jadi mobil odong-odong gepeng bentuknya. Mau nggak? Sini saya parkirin. Nah, Minggir. oh iya. Mau dilapin dulu nggak? Ayo Neng, terus. Dasar cewek zaman sekarang. Bu, maaf. Ah, Ini harga makanan di sini mahal-mahal ya. standar biasa aja. Pagi Bu Dina. Pagi, Sus. Aduh, itu Bu Dina bawa berondong dari mana lagi? Susi, Iya Bu. kamu tuh. Tolongin saya ya. Tolong bawa kotak P3K terus bawa ke gazebo ya. Baik Bu. Ayo, mari. Silakan. Sudah. Gimana? Mendingan Bu. Aduh, makasih banget Bu ya. Tadi tuh berasa dirawat sama ibu saya. Oh ya? Ibu kamu masih muda? Ibu sama bapak udah meninggal Bu. Oh ya ampun. Maaf ya, saya nggak tahu. Kagak kenapa-napa Bu. Makasih. Kamu tinggal sendiri? Kalau sekarang sama adik masih sekolah. Oh gitu. Adik kamu yang biayain? Ya ampun. Kamu kerjanya apa? Tadinya sih tukang parkir pale gitu Bu. Tapi udah berhenti. Sekarang ini lagi cari kerja lagi. Oh gitu. Oh silakan. Dimakan dulu. Kamu makan yang banyak biar kamu kuat, sehat, bisa cari kerjaan buat adik kamu lagi. Ya? Apa masnya mau saya suapin? Nggak usah Mbak, makasih. Sus. Iya Bu. Ya Bu, masa saya makan sendiri kagak enak banget Bu. Gak apa-apa. Ayo silakan makan. Saya udah makan tadi, saya habis makan kok. Udah kenyang saya. Silakan, ayo. Gue dapet tempat paling panas, paling ujung. Mobil gue kepanasan. Jali udah resign. Resign? Kenapa? Kok bisa resign? Ya, gue sih nggak tahu ya persisnya kenapa. Intinya dia tuh di situ bilang kalau dia ngakunya dapat pekerjaan di tempat lain. Nambah lagi ya, ya? Udah Bun, udah full. Alhamdulillah. Lagian kok kebanyakan ntar bingung bayar ya Bu saya. Aduh, kamu tuh gak usah mikirin bayarnya berapa atau mahal atau apa segala macam. Yang penting kamu tuh kenyang makan di sini, terus kamu bisa kuat lagi, ya? Loh kenapa? Kok diem? Keinget adek Bu. Saya sekarang lagi di sini makan enak, kenyang. Adek sekarang di rumah baru pulang sekolah, belum tahu makan apa. Oh gitu, ya udah kamu nggak usah mikirin yang kayak gituan deh. Sus, Iya Bu. tolong ya bungkus 1 buat adanya Jali mau pulang. Baik Bu. Bu nggak usah repot-repot, bukan itu maksudnya saya tadi. Nggak apa-apa. Ayo Sus. Iya Bu. Udah. Ya, aduh Ibu. Nggak apa-apa, beneran deh, nggak apa-apa. Oh ya, gimana dengan tawaran Ibu tadi? Soalnya di restoran ini tuh nggak ada tukang parkirnya loh. Dan kalau lagi rame ini restoran, aduh berantakannya minta ampun.
Jadi gimana? Kamu mau jadi tukang parkir di restoran ini? Ini beneran, Bu? Iya, Jali. Masa ibu nawarin sesuatu yang nggak benar? Nggak mungkin lah. Ya beneran dong. Ya bukannya ibunya nggak nawarin yang beneran, tapi masalahnya yang punya nih resto bakal terima saya apa kagak? Gitu, Bu, maksudnya. Gini loh, kalau untuk itu urusan ibu, ya. Yang penting besok pagi kamu harus udah ada di sini dan kamu mulai kerja di restoran ini, ya. Langsung besok? Iya, besok. Alhamdulillah, Bu, makasih banyak ya, Bu ya. Moga-moga Ibu banyak rezekinya, Ibu banyak banget. Amin. Gue bete banget tau nggak? Kerjaan gue di restoran itu cuma ngelayak doang. Lu boleh nggak sih kerja di sini? Kenapa gitu? Kan lu bisa bantu nyokap lu. Ya gue males. Gue gak suka bisnis makanan. Sebentar. Ih, bagus banget. Buat siapa? Ya, So pretty. itu buat lo. Karena bakalan cantik banget kalau lo ngegunain itu di jari lo. Toh juga kalau kita nikah, lo nggak bakalan kerja. Lo cuma bantu gue buat mimpin urusan ini aja. Kenapa? Tawaran gue kurang bikin lo seneng? Bukan gitu, Darren. Gue cuma mau nikah sama orang yang gue cinta. Dan perasaan gue buat lo ya hanya sebatas teman. Yang selalu bimbang, yang selalu diam. Kalau gitu, gue bakalan berusaha bikin lo jatuh cinta sama gue. Toh juga ada untungnya kalau lo ngasih gue kesempatan. Oke. Kalau gue bisa jatuh cinta sama lo, kita nikah. Fair? Fair enough. Mantap juga ya, Ibu ya. Ya. Karyawan di sini selain akrab sama Ibu, juga hormat sama Ibu. Di, Bang Jali, ya iyalah harus hormat sama bos. Bos. Di, Susi kasih tahu ya, kalau Bu Dina itu adalah pemilik restoran ini. Bu Dina baik ya, Bang? Bukan main. Baik banget. Udah gitu orangnya sederhana. Kagak ketahuan kalau dia yang punya toko. Iya, orang kaya tapi sederhana. Jarang bener orang kayak begitu. Emangnya si Mila kaya belum tentu songong iye. Kok jadi Mila sih, Bang? Tahu. Awas lo ngomongin Mila mulu. Yang ada ntar malah jodoh. Hati-hati. Iya kagak maksud begono, kagak ada mikir apa-apa. Ya, tadi buktinya abang ngomong kan kalau abang tuh nggak bisa berhenti mikirin Kamila. Abang kan bilangnya gini, abang tuh nggak bisa berhenti benci sama Kamila. Berarti kan abang mikirin dia mulu. Awas, hati-hati. Nah iya ya. Saat ku memelukmu, ku sadari bukan aku yang pantas menghangatkanmu. Dan di saat ku ucap dan jaga hatimu, bukan pula diriku menjaga hatimu. Jarang ku temui
yang seperti dirimu. Kau hapus sedihku. Bang Jali, tadi kan Susi udah buatin Bang Jali kopi. Sekarang Susi buatin Bang Jali nasi goreng. Makasih Mbak Susi. Dimakan dong nasi gorengnya. Iya, bentar dulu, bentar, masih kenyang. Dicobain nasi gorengnya. Iya, Enak Mbak apa Susi. enggak? Entar. Cobain dong, kok nggak Susi suapinin deh. Kagak usah, ada mobil, ada ya. mobil. Ya, Bang Jali. Ntar. Oh. Ya. Siang. Susi udah capek-capek buat nasi goreng. Kapan cobain? Tungguin aja deh. Siang Mbak Mila. Siang Susi. Ada Vale di sini sekarang? Ya udah, suruh dia parkirin mobil aku ya. Siap, Bos. Yes. Akhirnya bisa ada alasan buat ketemu Bang Jali. Mana, Bu? Oke. Cuma garamnya tolong tambahin dikit ya. Iya, Pak. Bawang putihnya yang banyak, Pak. Ya, sayang. Ih, katanya kamu kerja di kantor Darren. Kan lagi break makan. Oh. Nggak makan. Pasti mau disuapin lagi ya. Boleh. Yuk, bentar, buka ini dulu. Bentar. Kamu makan apa sih? Kamu kangen ya sama Mami ya? Baru sebentar aja dong gitu. Sini. Terserah Mami deh mau makan apa. Bang Jalinya udah balik. Bang Jali, nih. Parkirin mobil. Kenapa Mbak? Jangan panggil Susi tuh Mbak. Panggilnya Dek Sus. Ya udah, Dek. Kagak resep, manggil yang lebih tua tuh, Dek. Bang Jali. Udah kemarin nah, mau parkirin. Susi ikut ya. Ini kayak mobil si stres. Apalagi makan di mari ya. Gimana rasanya kerja di kantor orang? Ini cuma Darren doang kok, Man. Bukan orang lain. Sahabat. Iya sayang, Mami juga tahu, tapi tetap aja loh. Yang namanya kerja di kantor sendiri sama kerja di kantor orang lain kan beda sayang. Ya kan? Ini please. Jangan bujukin Mila terus untuk kerja buat Mami. Kecuali Mami mau jadi Mila direktur. Ih sayang, kamu dengerin Mami ya. Yang namanya jadi direktur itu butuh proses loh. Ya, kamu tuh harus mulai dari awal. Gimana kamu bisa jadi direktur kalau kamu tuh nggak bisa ngebedain yang namanya lengkuas itu mana, jahe mana, ya kan? Nih, awalnya tuh kamu harus jadi OB dulu. Setelah itu kamu bisa naik deh jadi chef, ya. Setelah itu kamu bisa jadi manajer merangkap kasir. Nah, habis itu bisa deh kamu bisa menjadi seorang direktur. Itu. Ini bikin gamut. Ini ngambek. Enggak mau. Mami mandi dulu. Bentar, dikit. Ya. Mau minum. Nih, begitu aja ngambek. Mami kan cuma bilangin nama kamu. Ya, tapi dari kemarin kayak gini. Mas, tolong ambil mobil saya. Iya, siap. Loh. Lo ngapain di sini? Suka-suka gua mau ngapain di sini. Yang penting gue cari duit halal. Lo perhatian banget sama gua sampai pengen tahu urusan gua di sini. Lo tahu? Lo keluar dari tempat Darren, terus kerja di sini. Gitu. Hah? Bukan urusan lo.
Ini, mana kartu valenya? Ngapain gue pakai kartu vale? Mana gue gak dikasih juga. Mbak Mila. Bang Jali tuh ganteng ya. Sus, naksir sama dia. Bang Jali tuh single, aku single, jadi kan cocok. Iya, pasti. Tukang parkir, pasannya sama manajer. Beda kasa dikit, tapi itu pun juga dikit banget. Tapi nggak apa-apa, pas. Kalau Mbak Mila tuh cocoknya sama laki-laki waktu itu jemput Mbak Mila. Siapa namanya? Mas Daryono ya? Oh ya, Darren. Enggak, bukan tipe gue kayak gitu. Loh, memangnya tipe Mbak Mila kayak gimana? Apa ya? Kayak Tarzan deh. Orang hutan. Bukan orang hutan. Tarzan, tau nggak? Tarzan maskulin, kuat. Ya, lo tau sendiri kan kalau Darren tuh modelnya klemer-klemer, males-malesan kayak cewek. Gue nggak suka kayak gitu, males. Pokoknya harus kuat gitu loh. Maskulin, strong. Kalau kayak gitu ada di Bang Jali dong. Bang Jali kan strong. Terserah lo, Sus. Pusing ya. Apa lo? Mbak Mila! Ayo Mas, kesana. Maaf, permisi. Ke situ. Permisi. Kemana, Sus? Sini, Bang. Sini, Bang Jali. Aduh. Pegangin pala emang. Mbak Susi punya minyak angin kagak? Sebentar, Susi cari dulu. Ada nggak ya? Oh, ada nih. Mau diminyakin pakai minyaknya Susi. Aduh, bisa-bisa bau nenek-nenek gue. Diolesin hidungnya. Mbak Mila, minyak angin Susi jatuh deh. Maaf. Ada apa sih? Lu tadi pingsan. Maaf, jadi gue terpaksa ngegendong lu daripada lu terkapar di tengah jalan. Iya, tadi Mbak Mila pingsan di resto. Jadi Susi bawa aja ke rumah. Abis rumah sakit jauh banget. Tapi Mbak Mila nggak kenapa-napa kan? Enggak kenapa-napa kok. Mau Susi panggilin dokter? Nggak usah, cuma pusing doang kok. Ini Bu, Mbak Mila tadi pingsan di resto. Pingsan? Sayang, kamu gak kenapa-napa sayang? Enggak. Benar gak kenapa-napa? Anak Mami gak kenapa-napa? Enggak apa-apa. Kamu kenapa kok bisa pingsan? Enggak, cuma pusing doang kok, Mi. Kamu yakin? Ya, cuma pusing doang. Beneran? Gak apa-apa. Mau Mami ajak ke dokter? Yuk. Enggak usah. Jadi Mila anaknya Budi. Nah, dah sempit bener dunia. Nan, Jali. Gue sekarang kerja di mari. Iya, gue tahu kok. Gue udah dikasih tahu sama Mila. Dia udah baikan belum ya? Ya, moga-moga sih udah. Ya, oke deh. Gue ke dalam dulu ya. Iya.
apa-apa kok. Tadi kan dokter udah datang, udah periksa, dan katanya fisik gue lagi nggak seimbang aja, lemah. Kan biasa kalau cewek. Lagi haid, tiba-tiba pusing, tiba-tiba drop. Mil, seandainya tadi gue ada di sini, pasti gue bakal nolongin lu. Tears. Gimana lo mau nolongin gue coba? Orang lo letoy gini, bisa-bisa lo gendong gue terus tiba-tiba nyungsep bareng. Tadi yang gendong gue itu si Jali. Dari depan sampai sini, kebayang dong jauhnya. Padahal gue berat loh. Berat gue 50 kilo. Bayangin. Darren, Oh iya, 3 hari ini biar Mila istirahat dulu di rumah aja ya, nggak usah kerja. Boleh kan? Kalau nggak boleh, nanti Tante suruh Mila keluar kerja aja loh. Iya, Tante. Boleh kok. Yang penting Mila jaga kesehatannya, biar dia menjadi lebih baik. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih ya. Mas Darren. Susi boleh tanya sesuatu nggak? Iya, boleh kok. Sebenarnya Mas Darren itu suka nggak sih sama Mbak Mila? Kok lu nanya gitu? Sebenarnya Mas Darren sama Mbak Mila tuh cocok banget. Tapi sayang banget, Mas Darren itu bukan tipenya Mbak Mila. Kok lu tahu? Mbak Mila yang cerita. Kalau Mbak Mila itu sukanya laki-laki yang tipenya kayak Tarzan. Jarang ku temui yang seperti dirimu. Kau hapus sedihku, kau lukiskan. Pasti peluitnya Jali. Permisi. Kemana, Sus? Kan pelitnya Bang Jali. Kotor deh. Ya kaget. Jalinya kemana emang? Oh, tadi Bang Jali izin sama Susi kalau datangnya agak siang. Soalnya dia mau nganterin adiknya wisuda hari ini. Kok izinnya sama Sus? Ya, Bang Jali kan yayangnya Susi. Jadi izinnya sama Susi. Iya, tapi seharusnya izinnya sama saya, Mila, alias pemilik restoran ini. Ntar kalau Jali udah dateng, suruh ketemu gue. Taruh, jijik. Ya Mbak Mila. Apa ya? Iya Pak, kencangan lagi Pak. Iya Pak, hajar ini Pak. Iya, cakep tuh, cakep. Iya Pak, kiri kanan Pak, terus Pak. Mas Darren itu bukan tipenya Mbak Mila. Kok lu tahu? Mbak Mila yang cerita. Kalau Mbak Mila itu sukanya laki-laki yang tipenya kayak Tarzan. Oh, aduh, Pak, bentar ya Pak. Tadi nih Samsak ngomong sama saya Pak. Katanya itu Pak Darren mukul apa Noel katanya. Kencang lagi Pak, cakep. Iya Pak, kiri kanan, kiri. Gue harus jadi tipe yang diinginkan Mila. Gue harus bisa rebut hatinya Mila. Nah gitu Pak, kencangan lagi Pak. Terus kiri kanan, kiri. Iya. Woi. Mbak Susi, Bang Jali. lagi bikin apaan sih? Ini loh Bang Jali, Susi lagi buat bakso goreng. Ini kan yang biasa Bang Jali makan. Wah, enak tuh Mbak. Itu kan buatan Susi. Ajarin buatnya dong. Boleh kagak? Bakal bikin di rumah. Serius? Bercandanya. Nanti Susi buatin bakso gorengnya. Genit amat.
Bahannya apa aja? Nih, Susi ajarin ya. Gimana? Nih. Ini bahannya apa? Itu ada tepung. Jadi Kok si Susi gue suruh Jali temuin gue, dia malah ngeganjen di depan Jali. Udah gitu Jalinya diem aja lagi. Mau aja diganjenin. Mbak Mila, tumben mau ke dapur. Sus, belum nyampein pesan aku sama Jali. Pesen apaan? Pesan apa ya Mbak Mila? Jali ikut gue sekarang. Ikut. Ayo, cepetan gak usah pakai lama. Gue cuma mau bilang makasih soal kemarin. Itu doang? Maksudnya itu doang. Lo ngarepin gue ngomong apa lagi? Bukan ngarepin lo ngomong apa lagi, gue cuma lagi nebak-nebak aja lo bakal nuduh gue apa lagi. Kok bisa gitu? Ya bisa lah. Siapa tahu aja lo nuduh gue yang nyebabin lo pingsan kemarin. Gue gak sejahat itu juga. Gue tahu diri kali. Maksudnya gue gak bakal nuduh orang sembarangan kalau gak ada bukti. Yakin? Yakin lah. Yakin. Yakin sih. Si dendam banget sama gue. Gue minta maaf. I'm sorry. Kemarin gue udah nuduh lo sembarangan. Tapi makasih. Udah mau bantuin gue kemarin. Kagak masalah. Udah nih. Apa lagi? Lagi ya? Ya kalau kagak ada gue mau balik kerja. Ya udah. Sana, kerja. Yuk. Ini gue doang apa? Sini emang panas gini ya? Itu tandanya kamu sedang jatuh cinta. Beneran? Ini yang namanya jatuh cinta? Iya. Dan itu yang Mami rasain waktu sama papi kamu dulu. Ngomong-ngomong, siapa sih laki-laki yang sudah membuat jantung kamu, hati kamu berdebar-debar, dak-dikduk gak keruan kayak gitu sih? Siapa sih? Mau tahu dong, ceritakan dong. Mila belum siap kalau kasih tahu Mami soal itu. Darren ya? Bukan Darren. Mami kenal nggak? Mami kenal banget kok sama dia. Mi, Mila mau kerja di resto Mami. Sayang, kamu tuh serius? Nggak apa-apa tuh kalau seandainya kamu awal-awal kamu dari OB dulu, setelah itu kamu jadi tukang masak, abis itu manajer merangkap kasir, atau bahkan kalau perlu nih kadang-kadang kamu harus melayani pembeli, itu nggak apa-apa. Beneran nih? Beneran. Nggak yakin, nggak mau belajar itu semua. Beneran? Beneran. Aduh sayang, Mami nggak tahu entah apa yang sudah membuat kamu berubah. Tapi tahu nggak sayang? Mami benar-benar sangat bahagia sekali dengarnya. Mami. Iya sayang, pasti Mami bantuin. Ternyata kalau udah senengin hati Mami, rasanya indah banget. Resign? So sorry. I am so sorry. Gue tahu gue udah berapa hari kerja dan gue udah mau keluar. I'm sorry.
Kenapa kok lo resign? Gue udah putusin kalau gue mau bantuin nyokap gue di restonya. Oke. Syukurlah kalau kayak gitu. Oh iya, by the way, gue lagi ketinju loh. Tinju? Kamu ikut tinju? Tangan selembar kayak gini selama sini ikut tinju, gue takut robek loh. Emang lu sanggup? Ya gue ikut tinju ini karena buat lo. Buat gue? Iya, karena gue mau menjadi penjaga yang baik buat lo. Sampai segitunya? Ya, iya. Oh, gimana kabar hati lo? Apa dia udah mulai jatuh cinta? Kayaknya sih begitu ya. Tapi bukan sama lo, Ren. Oke, Mil. Kalau kayak gitu, berarti gue akan tunggu lu terus, sambil gue akan terus latihan. Biar gue jadi kayak Tarzan. Good for you. Kok dibuka kacanya? Gue mau parkirin sendiri. Maksudnya? Gue mau lo ajarin gue cara parkir mobil yang bener. Repot-repot amat. Lo kok mau parkir kan tinggal suruh gua aja. Ya, gue mau belajar mandiri. Kenapa? Aku suka kamu itu unik. Caramu bernafas beda dengan. Nggak salah denger gua. Lo anak manja mau belajar mandiri. Beneran? Iya. Asal lo nya aja mau pindah. Mau nggak? Kenapa harus gua? Maksud gue orang di sekitar gue. Lo, Mami, Susi, ngerti nggak? Woi lah. Aku tak mau kehilangan sisi positif. Jarang ku temui yang seperti dirimu. Kau hapus sedihku, kau lukiskan senyuman. Itu yang membuatku ketergantungan kamu. Jangan kau berubah. Aku mau kau seperti ini saja. Jangan kau berubah. Aku tak mau kehilangan sisi positifnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamila. Hai. Apa kabar? Baik-baik aja? Baik, Kak. Gak mau suruh gue masuk? Oh iya, masuk, Kak. Duduk sini, Kak. Kamila, kenapa ngeliatin aku gitu ya? Maaf, aku gak enak. Enggak apa-apa kok. Sinta, gue kesini mau ajakin lo jalan. Jalan? Ya. Jalan kemana, Kak? Ke mall, temenin gue shopping. Mau ya? Udah bilang sama Bang Jali? Oh, nggak usah ngomong sama dia lah, ini kan urusan cewek. Sinta, gini ya, gue kesini sebenarnya mau minta maaf sama lo. Karena kemarin gue udah salah paham. Dan gue berharap banget lo mau maafin gue. Tapi kalau lo gak mau maafin juga gak apa-apa. Gue ngerti. Kak, Sinta udah maafin kakak kok. Yaudah, jalan yuk. Yuk. Bentar, ambil tas dulu. Lo lihat-lihat aja dulu, ntar kalau ada yang suka lo kasih tahu gue yang bayar. Sinta, coba lihat. Lebih suka yang biru? Bagus sih. Coba. Bagus sih, Kak. Tapi mahal banget. Ya nggak apa-apa, gue yang bayar. Janganlah, Kak. Mahal. Kenapa sih? Kata Bang Jali, kalau misalnya aku mau sesuatu, aku tuh harus usaha, harus kerja. Bukannya minta. Ya kan ini nggak minta, gue yang mau bayar. Nggak usah, Kak. Kalau misalnya sekarang aku beli baju-baju ini dan nggak aku pakai, kan sayang. Terus mau gimana? Belinya jangan di sini, Kak. Ini dia, Kak. Ini baju-bajunya diobral tuh. Caranya lucu-lucu. Harganya murah-murah lagi. 100.000 dapat 3. Lucu. Mana ya? Nih, ini cocok buat Kamila. Murah loh, Kak, 100.000 bisa dapat 3. Ada kaos yang ini, terus kaos yang ini. Baju bekas ya? Bukan lah, Kak. Ini tuh baju baru. Karena dia nggak laku, makanya harganya murah. Cuci gudang gitu, Kak. Ini juga lucu. Ini warnanya bagus. Sambil bicaranya, dia mana yang tak jatuh hati padanya. Tapi nyatanya kini sudah langka. Cinderella semacam Ini apa, Kak? Namanya makeup complete. Ini buat lo. Aku nggak pakai gituan, Kak. Hanya Bang Jali, kalau misalnya aku pakai kayak gituan, aku kayak ondel-ondel. Bang Jali tuh paling nggak suka sama cewek yang pakai makeup tebelan. Dia sukanya sama cewek yang natural. Ini aja, Kak. Ini buat apaan? Bang Jali itu suka banget kalau aku bedak bayi. Katanya ini tuh ngingetin dia sama pas aku waktu kecil. Katanya harum, jadi kayak cium-ciumin. Ya udah, berarti belinya 2 aja. 1 buat gue. Mbak, mau beli bedak bayinya 2 ya? Iya.
Tiap kali gue bilang soal Bang Jali, Kamila pasti langsung berubah pikiran. Sampai beli bedak bayi juga. Jangan-jangan bener ini tebakan gue. Kamila sama Bang Jali emang jodoh. Terus gimana? Terus ya, mbak-mbaknya bilang kayak gini. Mas, kalau misalnya emas cinta sama ceweknya, jangan dibeliin cincin doang. Sekalian beliin toko emasnya. Terima kasih dong, Cimi. Ya jadi ilfil. Oh iya, makasih banget ya Kak. Bajunya, terus juga buat bedaknya sama tadi makanannya. Kenyang banget. Gue juga seneng kok. Memang ada yang ingin tahu. Adek. Cie. Sorry, gue nggak boleh anggap lo adek gue sendiri ya. Sekarang udah ketahuan ya, ternyata Kamila suka ya sama Bang Jali. Kok diem sih? Udahlah Kak, kalau misalnya Kakak suka sama Bang Jali, nggak apa-apa, rahasia Kakak bakalan aman ada di aku. Lagian yang tahu Bang Jali kan cuma aku doang kan? Aku bakal bantuin Kakak buat jadian sama Bang Jali. Gimana? Oh, enggak. Kok enggak? Gue belum mikir sampai jadian sih, belum mikir sampai situ. Tapi kalau suka, ya gue akuin. Cie. Gue nggak tahu tiap kali gue ada di dekatnya Jali, seneng aja terus itu. Tapi kalau dia nggak ada, gue ngerasa kehilangan. Kakak mau tahu nggak gimana cara supaya bisa jadi ceweknya Bang Jali? Gimana? Caranya kakak harus jadi cewek yang sederhana dan mandiri. Jarang ku temui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang Bang. Iya. Tadi suruh nganterin orderan, jadi baliknya agak kemalaman. Lo kenapa cakar-cengir? Sekarang abang udah betah kerja di tempatnya Kamila. Bukan restorannya Kamila, tapi restoran ibunya, namanya Budina. Sama aja. Abang tuh bener-bener jodoh deh sama Kamila. Jodoh bagaimana maksudnya? Iya Bang, waktu kemarin abang kerja di tempatnya Kak Daren, ketemu sama Kamila. Sekarang udah kabur, udah pindah kerja, ketemu lagi sama Kamila. Apaan tuh namanya kalau bukan jodoh? Pacarin aja Bang. Wah, parah lu. Kok parah sih? Parah. Bagus dong kalau misalnya abang sama Kamila jadian. Ya kali gue jadian sama Mila. Kalau gue sampai beneran jadian sama dia, namanya gue kodok jadi pangeran. Ya ampun Bang, di dunia ini ya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalnya abang usaha itu pasti bisa. Jangan ngomong kayak gitu dulu. Begono. Gitu ya. Bocah aja so tau lu. Ya udah buruan lah Bang, tembak. Tembak-tembak apa sih? Abang suka kan sama Kamila? Lu mendingan bikinin gua kopi deh. Iya. Tolong. Mila. Kopi. Mila. Kopi. Mila. Jangan pakai gula ya. Gimana Mi? Cantik gak? Cantik? Kamu tuh nggak apa-apa, nggak pakai lipstik sama alis kayak gitu. Gak cantik emang? Kalau enggak, Enggak, cantik banget sayang. Justru mami tuh kaget, mami tuh seneng banget ngeliat kamu. Kamu kelihatan natural banget. ya Mila kerja dulu ya. Makan dulu ya. Nggak usah di resto aja. Assalamualaikum. Ih, Mil. Udah gede. Selamat siang, Pak. Bisa duduk. Ini silahkan dipilih menunya. Mau pesan sekarang apa nanti? Aku inginkan seorang wanita
pendamping hidup untuk selamanya. Bang Jali, Bang Jali latihan apaan sih? Kok serius bener? Dimanakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Itu karyawan baru. Mentang-mentang sekarang satu jabatan sama Susi. Udah bisa bikin Bang Jali jadi kesemsem. Gawat nih. Ya ampun Susi. Itu kan bos loh. Di zaman harta ini dia tercipta. Waktunya udah beraksi. Datanglah oh cintaku. Ada mungkin satu dua yang tulus mencintaiku apa adanya. Lembut mempesona santun bicaranya. Pria mana yang tak jatuh hati padanya. Hai, gue ikut ya. Boleh. Ada yang salah sama muka gue? Enggak sih, cuman kok lo jadi... Jadi apa? Enggak jadi. Kenapa? Astagfirullahaladzim, gue gak konsen duduk sebelah lo jadinya dah. Kenapa sih? Gue bukan gigit kok. Bukan masalah gigit, lo bau. Kok bau sih? Orang gue cuma pakai bedak bayi doang. Nah justru karena itu lo pakai bedak bayi, gue jadi... Jadi apa? Gue makan ntar aja. Cacing. Selamat datang. Silakan. Ini menunya. Mau pesan apa? Hai, Mas Daran. Ya ampun, apa kabar? Udah lama banget nggak kesini. Pasti mau ketemu sama Mbak Mila. Baik, iya dari kemarin soalnya lagi sibuk. Mila lagi apa ya? Ada, tuh Mbak Mila lagi ngelayanin tamu. Hai Darren. Bentar. Itu Mila? Iya. Kok jadi cantikan lu sih, Sus? Yang bener. Enggak, maksud gue dia... Maksudnya Mbak Mila agak berubah? Iya. Ya mohon ditunggu. Bentar ya. Bentar. Iya, di sini. Ya kemana aja sih? Kok lama banget gak nongol-nongol? Kemana aja? Kenapa? Kok liatin gue gitu banget? Gue nggak suka lo yang kayak gini. Maksudnya? Ya, lu jadi kayak cewek kampungan aja menurut gue. Gue lebih suka lo yang kemarin, Mil. Makeup lu sempurna. Glamor. Ada apa? Kok lu jadi berubah kayak gini? Lu kayaknya nggak cocok kerja di restoran kayak gini. Tapi gue nggak butuh pendapat lo soal gue. Karena gue berubah bukan buat lo. Gue berubah buat orang lain. Permisi. Orang lain? Siapa ya? Jali! Lo lapar gak? Mau gue masakin nasi goreng atau apa? Hah?
Mil, ada apa dah? Lo itu pan bukan jadi koki lagi, udah naik pangkat. Ngapain masakin gua? Iya, karena gue mau. Kenapa nggak boleh? Lo nggak mau? Bukannya gitu, cuman kenapa sih? Oh. Jadi lo berubah untuk dia, Mil? Ntar dulu, ini ada apaan dah? Lo apain dia, Li? Apaan sih, lu gak usah dorong-dorong, ada apaan? Ngomong baik-baik bisa kagak? Gue cinta sama dia. Lah gue juga cinta sama dia. Mau apa lu? Itu namanya teman makan teman. Kagak ada yang mau makan lu. Asli dah. Gue kalau suka sama dia emang salah. Gue juga tahu diri kali gue siapa di siapa. Dia juga belum tentu suka sama gue. Gue tahu diri, Ren. Ya itu namanya bukan tahu diri. Aduh, Bang Jali dipukul lagi. Aduh, Jali. Orang serendah lo gak pantas buat selera setinggi dia. Ran, lo temen gue kan. Mikir lu picik amat dah. Ya gue terpaksa temenan sama lo. Karena lo dulu udah bantuin gue dari anak-anak sekolah yang lain tuh. Gue gak nyangka lo sejahat ini, Dan. Sebaiknya lo pergi. Gue gak mau lihat muka lo lagi. Tapi gue cinta sama lo, Mil. Ya, tapi gue gak cinta sama lo, Darren. Gue berubah buat Jali. Karena gue cinta sama dia. Segar bagai bunga, wangi dan merona. Kenapa lo setega ini? Gue udah berubah buat lo. Gue olahraga, gue berotot sesuai apa yang lo mau. Gue udah jatuh cinta sama Jali. Lo mau ngomong apa? Gue gak terima. Gue gak terima. Lo harus terima. Cinta itu gak bisa dipaksa, deh. Tapi lo udah maksain diri gue berubah, Mil. Ini bukan lo, ini bukan diri lo. Ini gue, Darren. Gue udah jatuh cinta. Dan gue berubah karena cinta itu. Dan gue senang ngelakuinnya. Cinta itu merubah kita menjadi lebih baik. Kalau enggak, bukan cinta namanya. Lo akan nyesel kalau lo jangan nolak cinta gue. Dan lo tau apa? Lo ada perempuan yang jahat. Benci sama lo. Wangi dan merona, begitu sempurna. Laki kok kayak gitu. Itu kenapa sih? Kalian nggak kenapa-napa? Kagak ada apa-apa kok, Bu. Cuma salah paham doang. Benar. Terus cinta Susi selama ini bertepuk sebelah tangan dong. Mil, yang tadi lo omongin tuh serius? Ya serius lah. Jali, seumur hidup gue gak pernah sesukarela ini untuk berusaha berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan itu semua karena apa? Lah, Ya karena lo. tapi gue cuma tukang parkir. Apa tukang parkir? Iya. Lo kenapa bisa demen sama tukang parkir? Kenapa lo bisa demen parkirin? Kalau gue demen parkirin itu... Bingung gue kalau disuruh ngejelasin. Tapi ya demen aja gue parkirin mobil. Ya sama dong. Sama gimana? Ya, gue juga gak ada alasan kenapa gue bisa suka sama lo. Hah? Sebenarnya ada satu alasan kenapa gue pertama kali suka sama lo. Tapi itu nggak penting. Kasih tau lah kenapa. Mata gue lo kayak Tarzan.
Lo kuat, lo suka nolongin orang. Tapi lama-lama gue ngabisin waktu sama lo, terlalu banyak alasan yang buat gue jatuh cinta sama lo, Jali. Sampai akhirnya gue bingung alasan apa yang sebenarnya bikin gue jatuh cinta sama lo. Gue cinta sama lo. Jadi gimana? Lo mau parkirin hati lo di hati gue nggak? Ma. Ibu. Tapi parkirnya harus beneran rapi loh. Jangan semrawut. Ibu. Ternyata feeling ibu tentang kamu tuh bener loh. Kamu yang sudah merubah Mila menjadi perempuan yang mandiri dan gak manja lagi. Dan perubahannya itu sangat drastis sekali. Maaf nih Bu. Kalau menurut saya mah Mila berubah bukan karena saya. Karena emang Milanya sendiri milih berubah untuk jadi, kalau menurut saya ya, jadi lebih baik. Alhamdulillah. Ya ampun Jali. Kamu tuh ngomong kayak gini bikin ibu makin yakin loh sama kamu. Kalau kamu memang anak yang baik dan memang laki-laki yang layak untuk parkir di hatinya Mila. Ya Mil? Malu. Sayang, anak mami tahu malu ya? Wah, kamu tuh biasanya malu-maluin tahu nggak sih? Malu di depan dia, aku kan anak sempurna. Biar aku bisa lebih sanding sama dia. Iya. Kalau gitu. Kalau emang lo mau bersama sama gua sih pengennya lo jangan sempurna. Udah, biar kita saling melengkapin kekurangan kita masing-masing. Biar kita jadi sempurna saat kita bersama. Gono. Nah, manjanya muncul lagi tuh kan anak mami. Iya, kagak enak sama ibu. Ya? Bu, maaf nih dia. Nggak apa-apa. Kayak ini. Aduh. Lambat, gimana tuh jadi ceritanya? Baru kelihatan. Bang Edo, Bang Jali. Jali ngomong. Komplotan sama adiknya. Oh ini teh, troll juga nggak? Oh ya maaf, gue jadi Sunda.